Selamat siang pendengar, kita masih ada di sesi Maksi kali ini ya, makan siang bersama sahabat Sejati Pro 1 RRI Yogyakarta. Yang pasti untuk siang ini pendengar, kalau selain disajikan tadi ada informasi stok darah PMI ya, Koleksi Lagu Indonesia juga menemani Anda, dan siang ini saya sudah bersama seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman atau RSUD Sleman, bersama Dokter Pamrayogi Hutomo SPJP ya. Sudah tersambung dalam Zoom meeting RRI Jogja. Kita akan sapa. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Lulu. Apa kabar ini, dokter? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Nah, ini kita siang ini pendengar akan berbincang-bincang tentang pentingnya cek kardiovaskular secara berkala untuk kesehatan jantung ya. Jadi siang ini boleh dong sambil maksi, sambil bertanya juga boleh di 580 333 ataupun juga melalui WA di 0811 2711911. Nah, kalau gitu kita akan tanya dulu sebenarnya cek kardiovaskular itu apa sih, Dok? Ya, silakan, dokter. Ya, terima kasih Mbak Lulu ya. Ya, memang kita harus tahu dulu ya apa sih cek kardiovaskular. Jadi kardiovaskular itu kan fungsi yang mengatur peredaran darah yang nantinya akan digunakan untuk metabolisme tubuh gitu ya. Jadi hal-hal yang mengatur peredaran darah itu diantaranya fungsi jantung, kemudian tekanan darah tinggi, tekanan darah maksudnya, denyut nadi, kemudian irama jantungnya itu sendiri bagaimana gitu. Nah, sebagaimana yang kita tahu itu faktor atau kejadian untuk terjadinya penyakit-penyakit kardiovaskular itu cenderung meningkat dengan bertambahnya usia gitu ya, terutama usia-usia 40 ke atas gitu. Walaupun sebenarnya dengan pola hidup saat ini yang instan serba instan itu beberapa malah cenderung lebih muda sudah mulai terjadi tanda-tanda penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, seperti itu ya. Sehingga penting bagi kita untuk mengenal diri kita sendiri, kira-kira kita berisiko atau enggak gitu. Nah, gunanya mengecek fungsi kardiovaskular itu seperti itu, Mbak Lulu. Oke, ya baik, mengecek kardiovaskular. Jadi kalau misalnya disebut ngecek kardiovaskular, kita harus lakukan itu di mana sih, Dok? Ya, banyak hal ya, dari mulai pribadi yang bisa kita lakukan sendiri sampai dengan ke fasilitas kesehatan, dari mulai yang sederhana sampai yang ke advance gitu. Kalau untuk yang pribadi sendiri gampang, jadi sekarang sudah mulai bisa kita ngecek tensi sendiri, misalnya dengan alat-alat tensi yang otomatis sekarang ya. Kemudian juga kita bisa meraba nadi sendiri. Jadi dengan meraba nadi sendiri itu kita bisa tahu kira-kira secara kasar kita punya nggak sih gangguan irama jantung, gitu ya. Kemudian hal-hal lain ya seperti misalnya cek kolesterol, cek gula, sampai ronsen. Kemudian kalau mau lebih advance lagi ya bisa sampai melihat fungsi struktur jantungnya, misalnya dengan USG jantung atau ekokardiografi, atau kalau mau lihat fungsi jantungnya bagaimana bisa ke arah treadmill. Jadi bertahap seperti itu, Mbak. Ya, jadi memang harus ketemu dokter dulu atau sebenarnya ke lab aja kita bisa melakukan cek kardiovaskular ini, Dok? Ya. Baiknya sih supaya terarah dan hemat biaya gitu ya, mending kita ke dokter dulu, nanti konsultasi, kira-kira kita punya faktor resiko apa sih. Kemudian keluarga kita, misalnya kita punya riwayat keturunan diabetes, punya riwayat keturunan darah tinggi seperti itu ya, atau mungkin dari perawakan kita, mungkin kita agak gemuk atau mungkin kurus tapi buncit misalnya gitu ya. Nah, itu ternyata juga mungkin menjadi penanda bahwa ada gangguan metabolisme dalam tubuh kita, misalnya kolesterolnya tinggi atau gulanya tinggi, atau mungkin kita sendiri merasa bahwa sehari-hari kita kurang gerak misalnya, atau faktor stres kita tinggi ya. Nah, itu juga bisa nanti dokter menyarankan sebaiknya yang diperiksa ini dulu gitu. Mungkin nggak semuanya gitu ya. Awal mungkin yang urgent adalah checklist ini dulu. Nanti kalau misalnya ditemukan kelainan lebih lanjut baru diperiksa yang
selanjutnya gitu ya. Kalau misalnya kita langsung kan kita nggak tahu nanti mau nyentang apa ya labnya ya, seperti itu mungkin. Iya, baik. Nah, sebenarnya kalau misalnya disebut cek kardiovaskuler ini tadi penting gitu ya. Jadi sebenarnya kita cek itu secara rutin tanpa kita merasakan gejala nih. Misalnya apa saja gejala yang kita rasakan ketika itu ada tanda-tanda mengarah ke gangguan jantung gitu, Dok. Jadi, nah kalau untuk cek, kalau memang kita sudah punya faktor resiko, itu ya artinya kita kalau awal-awal mungkin kalau usia kita mungkin sudah 30-35 ke atas, ada baiknya sih kita cek up misalnya yang sering-sering ya, darah rutinin, kemudian kolesterolnya kita gimana, gula kita gimana gitu kan. Apalagi kalau kita merasa di tubuh kita kok misalnya gampang capek ya, atau mungkin ada perubahan berat badan yang drastis, entah naik ataupun entah turun. Nah itu kita perlu cek kira-kira, minimal ke dokter dulu konsultasi, kira-kira apa ada yang salah di badan kita. Atau juga kalau tadi saya bilang tadi, kita merasa kok tingkat stres kita tinggi, kita jarang gerak, jarang olahraga. Nah itu perlu tuh kita cek, jangan-jangan yang selama ini tidak bergejala itu ada sesuatu yang sedang terjadi di tubuh kita gitu. Karena contoh misalnya tensi gitu ya, tekanan darah. Nah itu belum tentu tekanan darah yang tinggi itu akan kita rasakan gejalanya gitu ya. Seringnya malah justru tidak bergejala. Begitu sekali bergejala malah sudah terlanjur tinggi, misalnya 190, 200 dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya sudah terlambat gitu. Sehingga karena tensi itu kan sebenarnya sudah di atas 140 itu sudah dianggap darah tinggi. Nah, 130 aja sebenarnya sudah mulai warning bahwa ini mulai tinggi loh gitu. Jadi ada baiknya mungkin awal kita cek dulu. Nanti kalau misalnya ada sesuatu, misalnya kolesterol kita tinggi, nah nanti kita perbaiki, sambil perbaiki pola hidup kita cek ulang mungkin 3 bulan kemudian untuk dievaluasi. Oke, jadi memang ada tahap-tahapnya ya. Tapi ada nggak sih, Dok, ketika misalnya kita gejala-gejala itu tadi yang kita rasakan itu memang sebenarnya fatal, cuman kadang kan ada yang tidak bisa merasakan walaupun misalnya kolesterolnya tinggi gitu, Dok. Nah, hal seperti itu bagaimana ini, Dok? Ya, ya memang kita harus lebih aware ya, lebih peka ke diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kita merasa kok jadi mudah lelah, gampang capek, misalnya baru jalan yang biasanya sebelumnya jalan 100 meter 200 meter kita oke-oke aja, kok semakin lama kok makin gampang capek atau makin terasa kayak ngos-ngosan kayak orang baru lari misalnya, atau naik tangga yang beberapa level biasanya nggak apa-apa kok makin lama makin turun performanya gitu. Nah itu penanda bahwa fungsi kardiovaskuler kita itu tidak baik-baik saja gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Mungkin yang lainnya mungkin misalnya kalau kita kok sering gampang mudah kesemutan, bisa saja menjadi faktor gula kita tinggi atau kolesterol kita tinggi, seperti itu. Atau kalau misalnya mudah gelir ya, atau mudah pusing terutama di daerah tengkuk, seperti itu bisa saja menjadi penanda bahwa ada sesuatu yang salah di tubuh kita gitu. Jadi kita harus lebih aware sih. Ya, baik, ini ada WA yang masuk ini, Dok, dari Mbak Nanda di Mergangsan yang bertanya, dokter, saya tuh masuk usia 40 tapi kok ternyata baru ketahuan bahwa asam urat saya itu tinggi. Jadi saya kalau makan makanan yang memicu asam urat tinggi gampang sekali naik. Tapi untuk saat ini saya tidak merasakan gejala apapun kalau asam urat itu tinggi. Nah, apakah asam urat itu juga mempengaruhi jantung nih, Dok? Nah, ini mungkin bisa ditanggapi dulu, Dok. Silakan. Baik, ya. Terima kasih ya, Mbak ya. Jadi kalau asam urat sendiri sebenarnya tidak berpengaruh langsung ke jantung ya. Cuma itu kan akan mengganggu sekali terutama untuk ke fungsi-fungsi persendian ya. Kalau sendi kita ada masalah, tentu kita akhirnya jadi kurang gerak, jadi ada alasan untuk tidak makin aktif lagi kan. Nah, akhirnya ya itu ke arah jantung. Kemudian asam urat sendiri kan juga nantinya ada juga hubungannya dengan fungsi ginjal gitu ya. Nah, ginjal sama jantung ini kan istilahnya kayak temenan gitu ya. Kalau ginjal ini fungsinya jelek, kita biarkan ya lama-lama fungsi jantung juga ikut menurun. Begitu juga sebaliknya. Jadi
sudah benar tadi ya dengan mengurangi hal-hal apa makanan yang bisa meningkatkan asam urat, mungkin nanti bisa dibantu dengan obat. Nah, sambil kita lihat faktor risiko yang lain seperti itu ya. Ya, baik. Jadi begitu ya untuk Mbak Nanda ya. Tetap dicek rutin juga ya dok ya. Ya, ya, jelas. Iya. Tapi sebenarnya berapa mungkin kalau misalnya dihitung waktu berapa bulan sekali gitu kita rutin misalnya ngecek kayak kolesterol, trigliserid gitu nih dok. Jadi mungkin di awal kita cek dulu ya, kita cek ada atau tidaknya kelainan. Kalau misalnya memang ada yang tinggi gitu, nah nanti sambil diperbaiki dengan pola hidup dan dengan obat ya nanti bisa kita evaluasi per 3 bulan. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah ya bisa 6 bulan atau mungkin setahun sekali pun nggak masalah. Kalau memang kita merasa makanan yang kita makan sudah terjaga itu mungkin bisa setahun sekali nggak masalah gitu. Ya, baik. Nah, kali ini juga ada WA dari Pak Dedi yang ada di Sleman. Ya, ini untuk cek kardiovaskular ini apa saja ya dok ya? Mungkin bisa dijelaskan satu persatu ini dok. Oh, silakan dokter mungkin bisa diulang ya dari Pak Dedi di Sleman. Oke, terima kasih Pak Dedi. Jadi cek kardiovaskuler tergantung dari faktor risiko yang ada dan kelainan yang kita rasakan. Kalau untuk yang awal biasanya sih yang rutin adalah ronsen dada ya untuk lihat siluet jantung apakah ada pembesaran secara kasar atau tidak. Kemudian yang kedua untuk melihat fungsi awal jantung itu dengan rekam jantung biasanya. Nah di situ kita akan bisa melihat ada nggak perubahan struktur jantung, terus irama-irama jantungnya masih bagus atau tidak. Kemudian ada tidak gejala jantung koroner yang awal gitu ya. Nah itu. Kemudian yang lainnya adalah kita melihat ada tidak faktor resiko kardiovaskuler seperti yang misalnya saya sebutkan tadi ada darah tinggi enggak. Biasanya kita akan cek kalau tensinya tinggi kan bisa saja merembet ke fungsi ginjal kan, berarti kita cek fungsi ginjalnya. Kemudian nanti kalau misalnya ada terutama misalnya faktor resikonya sehari-hari kurang gerak atau ada riwayat diabetesnya, kita akan cek juga kira-kira kadar gulanya seperti apa. Itu. Nah nanti kalau dari situ kita temukan sesuatu, misalnya kok ada faktor resiko seperti ini ya, terus kita tanya, misalnya ya kadang-kadang untuk sehari-hari dadanya kurang nyaman, seperti tertekan misalnya, nah baru bisa kita lanjutkan ke USG jantung atau tes treadmill misalnya untuk lihat ada tidak gejala jantung koroner pada saat jantung itu kita pacu seperti itu. Jadi awal-awal yang sederhana dulu, nanti yang lanjutannya nanti biar dari dokter yang akan menyarankan. Seperti itu mungkin dulu. Iya baik. Ini ada lagi WA yang masuk dari Tugiman yang ada di Bantul bertanya, dokter saya pernah mengalami pembengkakan pembuluh darah. Nah, kira-kira apa yang harus saya hindari makanan dan seberapa bahaya itu untuk kesehatan jantung ya dok ya, begitu. Oke. Oh, tambah satu lagi, dan olahraga apa yang cocok dilakukan? Oke. Jadi ya ini harus kita konfirmasi lagi ya. Pembengkakan di pembuluh darahnya jantung, pembuluh darahnya atau pembengkakan jantungnya gitu ya. Kalau agak Pembuluh jarang darah? sih ya bertanya kalau untuk pembengkakan pembuluhnya ya. Tapi asumsi saya adalah kalau terjadi pembengkakan pembuluh darah itu paling sering di pembuluh darah di kaki. Mungkin itu yang ditanyakan ya. Kalau memang terjadi pembengkakan pembuluh darah, biasanya pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik ya. Pembuluh darah balik itu kan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari kaki kembali ke jantung gitu ya. Kalau misalnya kita itu cenderung kurang gerak, banyak berdiri lama atau duduk lama gitu, misalnya pada saat sering perjalanan jauh misalnya ya, dengan pesawat, dengan kereta atau mobil yang mengharuskan kita posisinya itu seperti itu terus ya, tidak bisa jarang bergerak, maka aliran darah kan menjadi tidak lancar terutama di bagian kaki sehingga itu akan melebar. Nah biasanya seperti kelihatannya tuh kayak orang varisas seperti itu, terus kemudian kakinya menjadi kemeng. Nah kalau memang dimaksudkan pembengkakan pembuluh darah seperti itu ya memang ada obat untuk membantu mengecilkan, tapi
yang penting juga adalah menjaga agar kita tidak dalam posisi statis atau tidak bergerak selama lebih dari 2 sampai 4 jam. Jadi kalau gampangannya aktif aja. Karena yang membantu aliran darah itu kembali ke jantung adalah kalau kita gunakan otot betis kita gitu ya. Nah, untuk prinsip olahraganya sebenarnya kalau di kardiovaskular itu adalah bertahap gitu. Jadi artinya kita bisa mulai dari sisi bertahap dari durasi ya. Misalnya kalau yang diharapkan kan olahraga itu minimal 150 menit dalam 1 minggu ya. Jadi kalau kita cuma punya waktu 30 menit per harinya ya mungkin kita bisa 5 kali seminggu. Tapi kalau misalnya kita sekali olahraga punya waktu 1 jam gitu, bisa 1 jam ya mungkin 3 kali sehari, 3 kali seminggu cukup gitu ya. Nah, olahraganya apa? Nah, biasanya yang bertahap paling gampang jalan biasa dulu, kecepatan nyaman. Nanti kalau kuat bisa ditingkatkan kecepatannya, atau kalau kita slow bisa ditambah waktunya ya, misalnya awal setengah jam jadi 40 menit dan sebagainya. Mungkin itu, Bu. Oke, ya begitu ya untuk Pak Tugiman ya. Sudah ditanggapi. Baik. Nah, ini karena waktu juga yang membatasi, dokter, barangkali bisa juga disampaikan pesannya nih untuk para pendengar ya, untuk menjaga kesehatan jantung melalui cek kardiovaskular ini. Silakan, dokter. Jadi pesan saya untuk kita adalah penyakit kardiovaskular ini sebenarnya kalau kita aware dengan diri kita sendiri itu bisa kita cegah lebih awal. Jadi pertama, perbaiki pola hidup kita, rajin olahraga, kelola stres, jangan merokok gitu ya, makan makanan yang baik seperti itu. Nah, kalau kita merasa ada sesuatu yang kurang baik di tubuh kita, atau kita punya faktor risiko yang seperti saya bilang sebelumnya, jangan sungkan untuk memeriksakan minimal fungsi kardiovaskuler yang dasar, tensi, nadi, ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau misalnya memang dari sana ada kelainan, tentu nanti bisa dirujuk ke rumah sakit, atau di sini juga kita di RSUD Sleman juga memiliki tes kardiovaskuler yang cukup lengkap seperti itu. Nanti itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, monggo. Nanti kita diskusi, konsultasi. Nah, kira-kira yang tepat diperiksa apanya dulu. Nah, seperti itu mungkin. Oke, ya. Baik, terima kasih banyak dokter untuk apa yang sudah disampaikan ini. Semoga banyak memberikan manfaat ya untuk para pendengar di siang ini dalam program Maksi ya, dokter ya. Sama-sama, terima kasih dokter Pamrayogi ya. Baik. Baik, terima kasih. Ya, Selamat terima bertugas, kasih. dokter.